kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, teman-teman perlu tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran hak dan juga melakukan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa. Di sini saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah sikap egois. Jadi sikap egois ini contohnya adalah kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak memikirkan orang lain, fokus hanya kepada dirinya sendiri, dan hal inilah yang akan menyebabkan seseorang itu hanya selalu menuntut haknya sendiri tanpa melihat bagaimana kewajiban asasi kita terlaksana atau tidak. Dan biasanya seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya terpenuhi, dan bisa jadi ini akan menjadikan seseorang itu melakukan pengingkaran kewajiban negara dan akan melanggar hak orang lain. Dan selanjutnya yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya mereka suka melakukan pelanggaran dengan seenaknya sendiri. Dia bersikap acuh, tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Jadi sikap tidak mau tahu inilah yang menyebabkan muncul perilaku penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Lanjut, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini juga jelas ya sangat menyebabkan memunculkan sikap untuk tidak saling menghormati, sikap tidak saling menghargai atas kedudukan atau kondisi seseorang atau keberadaan orang lain tersebut. Nah, hal ini juga akan mendorong seseorang tadi melakukan pelanggaran dan juga pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dan selanjutnya yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini tidak harus berkaitan dengan pemerintahan saja ya teman-teman. Jadi bisa juga misalkan terjadi pada salah satu perusahaan. Jadi misalkan para pengusaha itu tidak memperhatikan hak-hak dari para pekerjanya, para buruh-buruh yang bekerja di perusahaan tersebut, itu juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, yang kelima adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman temui. Ya, ini masih menjadi PR kita bersama ya, bahwa negara kita masih belum tegas dalam menegakkan hukum yang ada di negara kita. Baru-baru ini kita mengetahui ya ada berita tentang Novel Baswedan, jadi anggota KPK yang mendapat perlakuan yang ini ya tidak sesuai dengan HAM, gitu ya. Jadi beliau disiram, kemudian disiram dengan air keras, dan yang melakukan tindakan tersebut justru hanya diberikan hukuman yang sangat-sangat rendah, gitu ya. Jadi hanya 1 tahun penjara, dan itu tidak setimpal gitu dengan apa yang dilakukan pelaku tersebut kepada Novel Baswedan tersebut, gitu ya. Karena dia sangat melukai bukan hanya fisiknya gitu, tapi juga raga, perasaan mungkin gitu ya. Maksudnya lebih kepada seluruh sisi kehidupannya beliau pun menjadi berubah gitu ya, setelah adanya tragedi tersebut. Nah, itu baru satu gitu ya, baru satu contoh ketidaktegasan aparat penegak hukum. Selain itu kita juga sering gitu ya melihat di pemberitaan bahwa adanya oknum-oknum penegak hukum yang memperlakukan pelanggar hukum itu tidak sama gitu ya. Ada yang misalkan koruptor seperti itu diperlakukan lebih istimewa dibandingkan pelanggar hukum yang lainnya, seperti hanya pencuri ayam, pencuri sandal gitu. Misalkan ada itu, nah perlakuannya itu beda. Ini juga pasti menjadi PR besar negara kita
penyalahgunaan teknologi. Hati-hati ini teman-teman ya. Sekarang memang masanya adalah masa IT gitu ya. Banyak sekali apapun hubungannya sekarang dengan IT gitu. Tapi teman-teman juga harus hati-hati. Teknologi ketika tidak digunakan dengan baik bisa menjadi akibat yang buruk gitu ya, bagi teman-teman dan juga sekitarnya. Jadi kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik bisa jadi akan menjadikan hak warga negara lain pun bisa dilanggar. Kemudian tadi kan sudah ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran hak dan juga melakukan pengingkaran atas kewajibannya. Nah sekarang apa saja sih pelanggaran hak warga negara itu? Tadi sudah dijelaskan beberapa juga ya contoh-contoh saja. Teman-teman juga mungkin banyak sekali di sekitarnya. Di sini sudah hanya menyampaikan beberapa saja kondisi realita yang ada di Indonesia tentang pelanggaran hak warga negara di Indonesia. Yang pertama, adanya kasus salah tangkap. Ada salah tangkap terhadap pelaku kriminal. Kemudian juga sudah juga menyampaikan tentang perbedaan perlakuan oknum ya antara penegak hukum terhadap para penegak hukum. Kemudian kalau di bidang ekonomi Indonesia meskipun kemarin kita baru dilibatkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat, tapi kita masih melihat bahwa negara kita memiliki tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang sangat tinggi. Ini kita refleksi bersama ya, apakah memang kita sudah pantas gitu ya menjadi negara maju atau kita masih berkembang. Nah, ini PR kita bersama untuk memperbaiki agar hak-hak dari warga negara itu bisa didapatkan dengan baik. Nah, jadi kita kan tahu bahwa negara Indonesia tadi menjamin gitu ya, negara menjamin seluruh warga negaranya itu mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Lanjut, juga ada ini angka putus sekolah yang masih tinggi. Teman-teman harus bersyukur gitu ya bisa masuk SMK IPN Hidayah, salah satu sekolah favorit gitu ya, yang masih menjadi rujukan nasional dalam proses pelaksanaan pendidikan ya. Di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini gitu ya. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan materi langsung dari ustazahnya atau dari gurunya, mendapatkan video seperti ini, tapi di luar sana gurunya lah yang harus datang. Jadi teman-teman tetap harus bersyukur gitu ya, walaupun kondisinya seperti ini. Nah lanjut, di bidang kriminal masih ada ini ya, kalau mungkin dari sering melakukan patroli dan sebagainya, itu masih banyak gitu ya, pembunuhan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, bahkan itu dilakukan oleh sesama keluarga, dan itu kan juga masih banyak sekali ya. Yang terakhir yaitu penyerangan tempat ibadah. Nah ini juga patut kita ini ya bersama bahwa kita semuanya diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan juga beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi ternyata masih ada beberapa oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini, jadi membuat umat-umat beragama tidak merasa nyaman ketika harus beribadah di tempat ibadah. Baik, terakhir setelah tadi kita melihat kasus pelanggaran hak warga negara, nah sekarang adalah tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi mungkin sering ya, barangkali teman-teman sering melakukan, bahkan kita masih yang pribadi sendiri ya. Yang pertama tentang ini sampah ya. Ini menjadi PR besar juga di Indonesia, bahwa pengelolaan sampah itu masih menjadi permasalahan besar, dan kesadaran seseorang terhadap lingkungan terkait dengan membuang sampah agar tidak sembarangan ini pun masih
kecil, ya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Belum ini tentang mengelola sampah, gitu ya. Baru kesadaran membuang sampah pun masih kurang, gitu ya. Apalagi mengelola sampah tersebut itu pun masih menjadi PR semuanya. Di sini semoga tidak ada yang masih seperti itu, gitu. Seharusnya malah sudah menjadi seseorang yang bisa mengelola sampah, bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban selanjutnya yaitu merusak fasilitas negara, contohnya mencoret-coret bangunan milik umum. Meskipun itu kayaknya keren gitu ya, ada yang bilang itu vandalisme keren, bisa melukis atau nulis karikatur dan sebagainya. Asalkan itu di tempat yang benar dan diizinkan, sebenarnya boleh. Tapi yang tidak boleh di sini adalah ketika bangunan itu milik umum, jadi itu akan mengganggu pelayanan publik yang ada di negara. Dan yang selanjutnya adalah pengingkaran kewajiban selanjutnya adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini mungkin dilakukan oleh orang dewasa, mungkin di sini banyak ini. Contohnya dengan adanya siskamling, jadi penting ya untuk kita lakukan. Selanjutnya ada melanggar lalu lintas. Ini juga biasanya yang melanggar ini atau mengingkar kewajiban ini adalah para pelajar. Salah satunya dari teman-teman ya, semoga tidak. Apa saja pelanggaran yang dilakukan? Biasanya banyak yang tidak menggunakan helm, kemudian tidak mempunyai surat izin mengemudi. Nah itu minimal standar minimal teman-teman mematuhi peraturan lalu lintas. Jika dua hal itu tadi tidak dimiliki, nah ini sudah menjadi salah satu kasus pengingkaran kewajiban